Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Pada episode sebelumnya, Shinju dan yang lainnya akhirnya sampai di kota hati suci atau Kudus. Di kota hati suci, pada hari kedua ada sebuah masalah di mana ketika Xian Shuang, Wuyu, dan Jiruyu berpisah dengan Shinju, mereka telah diculik oleh seseorang sehingga dengan segera Shinju pergi untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, saat ini Xian Shuang, Wuyu, dan Jiruyu sedang ada di hutan dengan kondisi tak sadarkan diri. Adapun pelaku yang membawa mereka ke tempat itu ternyata adalah Wuming yang saat ini sedang menunggu kedatangan Shinju. Melihat kedatangan Shinju, Wuming terlihat sangat bahagia dan segera menyambutnya. Namun karena saat ini kondisi Shinju benar-benar sangat marah, alhasil dengan tombak di tangannya dia langsung melepaskan sebuah serangan yang tentunya sangat mengejutkan Wuming. Dia segera menghindari serangan yang datang, namun di detik berikutnya Shinju sudah melesat ke arahnya dan mencekik lehernya. Shinju, ini aku. Kenapa emosimu begitu jelek? Kita pernah menjalin hubungan setidaknya sekali. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Ucap Wuming saat kondisinya benar-benar terpojok. Tak langsung melepaskannya, Shinju mencoba bertanya, apakah Wuming anggota dari Binghu Yanzhong, yang langsung dijawab bahwa sekte sampah seperti itu yang melekat dengan ras abadi tidak layak memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, setelah terus memohon, Shinju akhirnya melepaskan cengkramannya sehingga setelah itu dia langsung bertanya apa alasan Wuming melakukan semua itu. Shinju, aku membawamu ke sini karena aku harap kau dapat bergabung dengan klan kami. Kau memiliki tubuh binatang buas bukan? Ucap Wuming yang hanya bisa membuat Shinju terkejut karena Wuming tahu tentang tubuh binatang buasnya. Setelah menjelaskan lebih lanjut, setelah itu Wuming akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Sambil mengeluarkan tubuh binatang buasnya, dia lantas berkata, Shinju, karena kau memiliki tubuh binatang buas, berarti kau memiliki asal yang sama denganku. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Ayahku adalah Raja Naga Hitam yang menjaga wilayah Great Wilderness. Shinju hanya bisa terkejut setelah mengetahui kebenaran itu. Melihat ekspresi itu dan yakin bahwa tampaknya Shinju benar-benar tidak tahu identitas dirinya serta ayahnya, Wuming mulai melanjutkan penjelasannya yang mana intinya, Great Wilderness sebenarnya membentang puluhan miliar mil, bahkan itu lebih besar dari seluruh dunia abadi. Selain itu, Great Wilderness dibagi menjadi 7 jurang yang masing-masing memiliki binatang buas sebagai raja untuk menekannya. Ayahku Raja Naga Hitam adalah eksistensi yang menjaga jurang ke-7, sehingga dalam segi status ayahku tidak kalah dengan penguasa dunia atas. Dalam hal kultivasi, bahkan kultivator teratas di ras abadi tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi ayahku, tambah Wuming yang membuat Shinju langsung memujinya. Apalagi di kehidupan sebelumnya, meskipun telah tinggal di kedalaman Great Wilderness selama 10 tahun, dia sama sekali tidak pernah melihatnya. Mencoba bertanya pada Yairus, Shinju mendapatkan jawaban yang sedikit sulit dipercayai karena Yairus mengatakan bahwa Raja Naga Hitam pernah menjadi adik laki-lakinya. Singkat cerita, setelah itu Wuming terus mencoba membujuk Shinju untuk bergabung dengan klannya. Tetapi sayangnya Shinju langsung menolaknya dengan alasan bahwa dia menyukai kebebasan. Shinju, kau bukan lagi milik manusia, kau milik Great Wilderness. Bergabung dengan keluargaku akan menguntungkanmu. Kenapa kau menolakku? Kau tidak terlalu menyukai Zhao Xuan'er bukan? Teriak Wuming yang masih tidak menyerah. Mendengar itu, Shinju menjadi semakin waspada terhadap Wuming karena bahkan dirinya tidak menyadari keberadaan Wuming sebelumnya ketika sedang berdiskusi dengan Zhao Xuan'er. Maka dari itu sekali lagi dia menolak tawarannya.
Hanya bisa menghela nafas, Wu Ming mengatakan bahwa kali ini dia akan menyerah, tetapi dia akan selalu membiarkan pintu rumahnya terbuka untuk Shin Yu jika sewaktu-waktu berubah pikiran. Karena masalah telah selesai, Shin Yu berniat pergi membawa ketiganya yang masih tak sadarkan diri. Namun dia juga tak lupa memberikan Wu Ming sebuah peringatan yang mana jika kejadian seperti ini terulang kembali, maka dia tidak akan pernah memaafkannya. Melihat sosok Jiruyu, Wu Ming mencoba bertanya, apakah dia boleh membawanya dengan alasan bahwa di dalam tubuh Jiruyu mengandung esensi darah dari klan iblis kuno yang mana meskipun pencapaiannya di masa depan tidak terbatas, bagaimanapun juga dia hanyalah klan iblis kecil. Jika kau membiarkanku membawanya pergi, aku akan menggunakan darah naga hitam untuk membersihkannya dan dia akan dipisahkan dari klan iblis dan menjadi anggota dari ras binatang buasku, tambah Wu Ming. Berbeda dari yang sebelumnya yang langsung menolak, kali ini Shin Yu sedikit memikirkan tawaran tersebut. Namun sebelum memutuskannya, Shin Yu mencoba bertanya bagaimana dia bisa mempercayai semua perkataan tersebut yang langsung dijawab bahwa mereka akan menggunakan teknik rahasia milik klan naga hitam atau klan binatang buas yang bisa membuat kontrak yang mana jika kontrak terbentuk, maka kedua belah pihak akan maju dan mundur bersama. Hidup mereka akan menjadi satu, sehingga jika seseorang mengkhianati pihak lain, dia akan hancur dan mati. Mendengar itu, Shin Yu mencoba bertanya pada Yairus yang langsung mengangguk dengan penuh semangat. Oke, aku akan membentuk kontrak denganmu, jawab Shin Yu. Mendengar itu, dengan segera Wu Ming mendekat dan langsung mencium bibir Shin Yu yang sedikit membuat Shin Yu terkejut. Selama ciuman itu, kontrak mulai terbentuk yang mana entah mengapa membuat Yairus sangat senang saat dia berkata, naga hitam kecil, kakak hanya bisa membantumu seperti ini. Setelah berciuman cukup lama dan sebuah tanda terukir di tubuh masing-masing, kontrak pun terbentuk. Shin Yu, sekarang hidup kita bergantung satu sama lain. Jika kau berubah pikiran, panggil saja aku di hatimu dan aku akan tahu. Jika kau dalam kesulitan, kami klan binatang buas akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap Wu Ming. Daripada menanggapi perkataan Wu Ming, Shin Yu lebih memikirkan cara ras Great Wilderness membuat kontrak yang benar-benar di luar dugaan. Namun setelah itu Shin Yu hanya bisa terkejut karena dengan senyum di wajahnya, Wu Ming mengatakan bahwa untuk membuat kontrak, sebenarnya mereka hanya perlu melakukan kontak fisik yang berarti ciuman sebelumnya adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh Wu Ming. Singkat cerita, setelah itu Wu Ming akhirnya pergi membawa Jiruyu, dan di saat Shin Yu sedang pusing karena tampaknya Wu Ming dan juga Yairus telah menipunya, akhirnya Xian Shuang dan Wu Yu bangun. Wu Yu langsung panik karena dia tidak bisa melihat Jiruyu, namun dengan segera Shin Yu menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia berada di tempat yang aman, walaupun hal itu masih membuat Xian Shuang dan Wu Yu merasa bersalah. Malam harinya di kediaman besar Xian Shuang, Shin Yu, Xian Shuang, Wu Yu dan juga Situ Zhengyu sedang berkumpul. Situ Zhengyu yang sedikit khawatir mencoba bertanya pada Shin Yu apakah dia baik-baik saja. Namun karena dia memanggil dengan sebutan saudara, benar-benar membuat Xian Shuang terkejut, dan keterkejutannya bertambah setelah Situ Zhengyu menjelaskan bahwa Shin Yu dan dirinya telah menjadi saudara, sehingga mulai sekarang dia diminta memanggil Shin Yu dengan sebutan paman juga. Xian Shuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayo istirahat dulu, dalam beberapa hari kita akan berangkat ke Aula Hati Suci, ucap Shin Yu sebelum akhirnya mereka pergi beristirahat. Singkat cerita, setelah mendengar kabar bahwa Shin Yu dan yang lainnya akan segera sampai di Aula Hati Suci, beberapa orang sudah siap menyambut mereka di pintu gerbang Aula Hati Suci. Bahkan sampai Tining, seorang penatua agung, ikut datang dengan perasaan yang begitu bahagia. Namun dari banyaknya orang, ada satu orang pria yang memiliki ekspresi suram di wajahnya.
Tak betul lama akhirnya kereta yang membawa Shinju tiba. Di saat itulah entah mengapa si Tu Zhengyu tiba-tiba melompat dari kereta dan kabur, yang pastinya membuat Shinju bingung sebelum akhirnya Xian Shuang menjelaskan bahwa alasan utamanya karena yang datang menyambut adalah Tetua Agung Tining yang setiap kali melihat si Tu Zhengyu pasti akan memukulnya. Begitu keluar dari kereta, Shinju langsung didekati dan disambut dengan sangat baik oleh Tining. Tak hanya Tining, bahkan dua murid yang memiliki badan kekar juga memuji Shinju karena mereka sangat yakin dengan api suci kelas 9 jika Shinju belajar dengan keras untuk menyempurnakan senjata, kelak dia bisa mencapai sesuatu dan mendapatkan gelar dewa pembuat senjata. Aku tidak tahu apakah kalian akan terkejut jika mengetahui bahwa untuk menyempurnakan senjata dengan api suci kelas 9, bagiku hanya membutuhkan waktu singkat, ucap Shinju dalam pikirannya. Melihat Tining yang begitu antusias membuat Xian Shuang mengomentarinya, namun Tining sama sekali tidak masalah karena baginya itu diperlukan untuk menyambut seorang jenius dengan api suci kelas 9. Xian Shuang, ayah dan gurumu seharusnya datang ke sini secara pribadi. Tapi sesuatu terjadi sehingga mereka tidak datang, tambah Tining yang langsung dijawab itu tidak masalah. Tiba-tiba pria yang sebelumnya memiliki wajah suram menyapa Shinju. Dengan segera Xian Shuang memperkenalkan pria tersebut yang ternyata bernama Bai Faifan, seorang kakak senior yang katanya memiliki talenta terbaik di Aula Hati Suci. Selain itu, meskipun hanya memiliki api suci kelas 7, Bai Faifai memiliki teknologi pemurnian yang sangat tinggi, terutama dalam proses pemurnian pil. Selain bakatnya yang luar biasa, Bai Faifai juga sudah berada di puncak alam spiritual. Kakak senior sangat baik hati dan berpikiran terbuka. Kalian berdua pasti akan menjadi teman baik, ucap Xian Shuang dengan penuh semangat. Mendengar pujian itu, Bai Faifan mulai bertingkah malu-malu. Di sisi lain, Shinju mencoba menanggapinya dengan sewajarnya. Akan tetapi, dia sedikit memiliki tatapan tajam karena tubuh Bai Faifan memiliki aura sekte matahari ekstrim. Singkat cerita, setelah itu Bai Faifan menawarkan diri untuk mengantar Shinju berkeliling. Bahkan dia sampai berkata bahwa di masa depan akan mengajarinya tentang pemurnian pil. Melihat keakraban mereka, Xian Shuang benar-benar sangat senang. Bahkan Tining juga memiliki ekspresi yang sama karena dia percaya Aula Hati Suci mereka damai, tak seperti sekte lain yang selalu berselisih. Adapun dua orang kekar sebelumnya, entah mengapa saat ini mereka memiliki ekspresi yang terlihat tidak senang, berbeda dengan sewaktu mereka menyambut Shinju. Di dalam Aula Hati Suci, kedatangan Shinju langsung disambut oleh beberapa wanita cantik, yang mana kecantikan mereka berhasil membuat mata Shinju melotot karena ternyata perkataan si Tu Zhengyu benar. Sedang asik memandangi pemandangan indah itu, tiba-tiba Bai Faifan memanggil. Dia mulai menjelaskan beberapa hal yang mana intinya Shinju boleh datang kapanpun yang dia mau ke Aula Hati Suci. Namun tak hanya itu, dia juga memberikan sebuah nasihat yang mana karena Xian Shuang merupakan murid langsung Master Sekte dan juga ayahnya yang bernama Leng Ningpu adalah orang terkuat di Aula Hati Suci, sehingga bisa dikatakan jika berhasil menikahi Xian Shuang berarti sama saja dengan menguasai Aula Hati Suci. Maka dari itu, Bai Faifan meminta agar Shinju perlu memperhatikan perkataan dan perbuatannya di masa depan terhadap Xian Shuang. Tahu bahwa tampaknya Bai Faifan mempunyai maksud lain, Shinju mencoba bertanya, apakah saudara Bai juga tertarik dengan Xian Shuang, yang ternyata langsung ditepis tidak. Bahkan setelahnya dia sampai mengatakan bahwa Xian Shuang adalah orang yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Ingin memastikan sesuatu, sekali lagi Shinju bertanya, bisakah Aula Hati Suci berlatih seni bela diri eksternal? Mendengar itu, Bai Faifan lantas menjawab bahwa setiap murid di Aula Hati Suci dilarang berlatih seni bela diri asing. Tetapi itu pengecualian bagi murid yang sebelum bergabung sudah mempelajari seni bela diri.
Setelah membahas itu, untuk sementara waktu keduanya memiliki tatapan tajam yang mana masing-masing di antara mereka berpikir bahwa pihak lain sungguh orang yang menarik dan tidak sesederhana yang terlihat. Kembali lagi ke bisnis utama. Setelahnya, Bai Feifan mulai membimbing Shinju memasuki aula utama. Di dalamnya sudah ada banyak orang yang hadir dengan hidangan yang siap di atas meja. Shinju duduk mengelilingi satu meja yang sama dengan Xian Shuang, Tining, dan Bai Feifan. Karena mungkin Master Sekte dan yang lainnya yang pergi membutuhkan waktu lebih banyak dalam perjalanan kembali, Tining menyuruh Shinju untuk makan dan minum terlebih dahulu. Apalagi besok mereka akan mengadakan upacara masuk yang megah untuk menyambut kedatangannya. Tak lama kemudian acara makan berlangsung dengan meriah. Namun karena Master Sekte dan juga Leng Ningpu belum kembali, benar-benar membuat Tining hanya bisa mempertanyakannya. Karena penasaran, Xian Shuang mencoba bertanya misi apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh guru dan juga ayahnya. Tanpa mencoba menyembunyikannya, Tining lantas menjelaskan bahwa sebenarnya sekelompok monster telah muncul di belakang gunung Aula Hati Suci dan kultivasi pemimpin mereka berada di tingkat 7 alam delusi. Meskipun bisa dikatakan tidak terlalu kuat, namun binatang tersebut sangat licik dan cepat sehingga mau tidak mau sampai membuat Master Sekte dan Leng Ningpu turun tangan. Pada akhirnya, daripada memikirkan ini dan itu, yakin bahwa keterlambatan mereka disebabkan oleh hal lain, Tining menyuruh semuanya untuk melanjutkan makan dan minum. Di saat itulah akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul. Dengan seekor monster di pundaknya serta Master Sekte di sampingnya, Leng Ningpu langsung mendekati putrinya dan menanyakan kondisinya. Melihat itu, Xian Shuang langsung menegur ayahnya yang seharusnya memperhatikan sikapnya karena bagaimanapun juga dia adalah seorang penatua. Setiap orang adalah orangnya sendiri, tidak ada yang perlu dihindari, teriak Leng Ningpu setelah dia meletakkan monster yang dia bawa. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Shinju yang membuatnya kagum dengan penampilannya yang luar biasa. Akan tetapi Shinju sendiri entah mengapa memiliki tatapan tajam yang pastinya membuat Leng Ningpu bingung. Namun tanpa memperdulikan kebingungan semua orang, sambil menatap monster yang sebelumnya dibawa oleh Leng Ningpu, dia lantas berkata, "Itu adalah monyet merah mata 4, pelopor utama ras monster." Baru pertama kali mendengar nama ras monster tersebut hanya bisa membuat Leng Ningpu sedikit bingung. Tetapi karena meskipun monyet merah mata 4 cepat namun memiliki tingkat bahaya yang rendah, Leng Ningpu memberitahu Shinju untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Tak jauh berbeda, setelah mendekat, Master Sekte segera mengatakan bahwa karena hari ini adalah acara perjamuan untuk menyambut Shinju, sehingga Shinju tidak perlu khawatir tentang monyet merah mata 4 yang hanya berada di tahap ke-7 alam delusi. Melihat itu, Xian Shuang langsung memperkenalkan gurunya yang merupakan guru dari Aula Fuyao, sehingga kita akan memanggilnya dengan sebutan Fuyao. Dengan sopannya Shinju langsung menyapanya, tetapi setelah itu dia kembali menjelaskan tentang monyet mata merah 4 yang seharusnya tidak muncul di sekitar sini. "Tuan Fuyao, dapatkah Anda menemukan tempat terpencil untuk mengobrol 4 mata?" tanya Shinju. Melihat keseriusan Shinju, Fuyao akhirnya membawanya pergi untuk mengobrol secara pribadi, yang mana hal itu benar-benar membuat Bai Feifan menatapnya dengan tatapan tajam karena dia sangat penasaran apa yang akan dilakukan oleh Shinju. "Shinju, hanya ada kita berdua sekarang. Jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja," ucap Fuyao setelah dia membawa Shinju ke rumah utama Aula Fuyao.
Singkat cerita, setelah itu Shinju mulai menjelaskan semua yang dia ketahui tentang monyet merah bermata empat, yang mana intinya dengan sosoknya yang kuat, telinga dan mata yang tajam, serta pikirannya yang licik, monyet merah bermata empat sering ditunjuk oleh Yaozu sebagai garda depan yang bertanggung jawab untuk berpatroli di wilayah ras manusia dan mencari informasi tentang ras manusia. Adapun tujuan utamanya untuk memberikan informasi intelijen untuk ras monster. Alasan utama Shinju sangat percaya diri mengatakan semua itu karena invasi ras monster benar-benar pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Setelah sejumlah besar monyet merah bermata empat terus bermunculan di wilayah ras manusia, setelah itu monster yang kuat mulai muncul terus-menerus hingga akhirnya invasi ras monster melanda dan umat manusia mengalami kerugian besar. Jika masalah ini tetap dibiarkan, ras monster yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan menyapu wilayah manusia. Ada banyak sekali ras monster ini dan ada banyak ras monster lainnya juga. Jika invasi melanda, Aula Hati Suci mungkin akan menjadi sungai darah dan banyak tulang menumpuk menjadi gunung, ucap Shinju pada Fuyao. Singkat cerita, setelah itu Fuyao yang masih belum sepenuhnya percaya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Namun tetap saja Shinju terus meyakinkan Fuyao yang mana setelah kemunculan monster merah bermata empat, dalam waktu 1 bulan gelombang pertama barisan depan ras monster akan muncul. Pada akhirnya, meskipun masih ragu, Fuyao yang pernah mendengar dari Xian Shuang bahwa Shinju sangatlah misterius, memutuskan untuk mempercayainya sehingga dia segera menyuruh Shinju untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat kemudian, di ruang rahasia, Fuyao telah memanggil 4 tetua lainnya, yaitu Tetua Agung Tining, Tetua kedua Leng Ningpu, Tetua ketiga Mu Lin Feng, dan Tetua keempat Ren Xingfeng. Diminta oleh Fuyao, Shin Yu mulai menjelaskan semuanya. Sementara itu, di suatu tempat di belakang Aula Hati Suci, saat ini Bai Feifan sedang menyendiri. Dia benar-benar sangat penasaran apakah Shinju sebenarnya telah mengetahui identitasnya dan memberitahu hal tersebut pada tetua Fuyao. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba dia bisa merasakan sebuah kehadiran sehingga dia segera memanggilnya yang ternyata itu adalah Shulin. Shulin, seperti yang aku katakan, jangan datang menemuiku tanpa izin. Mendengar itu, Shulin menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja karena dia memiliki metode penyembunyian yang diberikan oleh tuannya yang bisa menyembunyikan aura sehingga tidak akan pernah terungkap. Shenji, tampaknya kau sedang kacau, tanya Shulin pada Bai Feifan yang kemungkinan besar nama asli Bai Feifan adalah Shenji. Pada akhirnya, tahu kecemasan Bai Feifan, Shulin mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir identitasnya akan terbongkar karena alasan Shinju menemui tetua Fuyao hanya karena ingin mendukungnya. Adapun alasan mengapa Shulin bisa mengetahuinya karena dia mendengar laporan tersebut dari anteknya yang ternyata itu adalah tetua keempat Ren Xingfeng. Setelah itu Shulin mulai mengatur rencananya yang mana dia akan memanfaatkan kekacauan dari invasi ras monster untuk menghancurkan Aula Hati Suci. Bukannya senang mendengar itu, entah mengapa Bai Feifan menjadi marah bahkan sampai mencengkram baju Shulin. Apalagi secara diam-diam Shulin telah mengatur anteknya untuk menyusup ke Aula Hati Suci. Adapun alasannya, itu semua karena Bai Feifan merasa Shulin telah mencuri pekerjaan yang seharusnya dia lakukan, yaitu mencuri Aula Hati Suci. Di posisi itu, Shulin hanya bisa berusaha menenangkan amarah Bai Feifan dengan mengoreksi kembali kata-kata sebelumnya yang mana dia tidak benar-benar berniat menghancurkan Aula Hati Suci karena tujuan utamanya hanyalah kekuatan api kelas 9 milik Shinju.
Aku bersumpah demi surga bahwa ketika aku mendapatkan api suci kelas 9, aku akan meninggalkan sekte matahari ekstrim dan pergi ke kekaisaran Xian. Jadi Ersenji, bisakah kau percaya? Ucap Sulin memohon pengampunan. Kalau begitu, api suci kelas 9 akan menjadi milikmu setelah masalah selesai, jawab Bai Faifan saat dia melepaskan Sulin. Dan dengan itu juga akhirnya Sulin pergi meninggalkan Bai Faifan yang mulai tersenyum karena dia merasa api suci kelas 9 tidaklah pantas untuk Sulin yang hanya seorang sampah. Sedikit info, seperti yang telah dijelaskan, nama asli Bai Faifan ternyata adalah Ersenji, dan meskipun masih sekedar tebakan, kemungkinan besar Bai Faifan atau Ersenji sebenarnya adalah anggota dari sekte matahari ekstrim yang sedang berusaha merebut atau menguasai aula hati suci. Beberapa hari kemudian, semua orang sudah bersiap untuk menghadapi invasi ras monster yang katanya akan segera datang. Karena itu merupakan baru pertama kali mendengar tentang invasi ras monster, banyak di antara mereka yang tidak percaya, yang membuat mereka tidak terlalu bersemangat menjalankannya. Di dalam aula, saat ini Shinju sedang mengobrol dengan Fu Yao membicarakan tentang invasi ras monster, khususnya para pasukan yang bertugas membangun garis pertahanan manusia. Sedang membicarakannya, tiba-tiba ada salah satu murid yang datang dan memberikan laporan yang mengatakan bahwa tetua Leng Ningpu telah memberikan informasi tentang monster yang berhasil ditemukan yang letaknya lebih dari 100 mil di barat laut kota hati suci. Mendengar itu, Fu Yao segera memberikan sebuah perintah. Kirim kembali pesan ke tetua Leng, intensifkan pencarian dan beritahu semua sekte bahwa gelombang monster pertama telah muncul. Setelah sang murid pergi, Shinju juga meminta izin untuk pergi. Namun tiba-tiba Fu Yao menghentikannya dan mengatakan bahwa dia memiliki satu permintaan lagi. Untuk permintaannya sendiri, itu semua berhubungan dengan putrinya, yang mana intinya Fu Yao berharap Shinju mau membawa putrinya juga yang bernama Yitong. Putriku sangat berbakat, tetapi dia memiliki temperamen yang berapi-api dan dia juga suka melawan ketidakadilan. Aku harap Tuan Shin dapat membantunya meredam emosinya, ucap Fu Yao. Mendengar itu, dengan senang hati Shinju menerimanya, yang membuat Fu Yao merasa sangat berterima kasih. Selain masalah tentang putrinya, setelahnya Fu Yao mulai mengatakan apa isi pemikirannya, yang mana dia tahu bahwa Shinju tidak akan benar-benar bergabung dengan aula hati sucinya, sehingga alasan dia memasuki aula hati suci untuk Tan Hati Suci. Tuan Aula Fu Yao sangat cerdas, reputasinya memang pantas. Aku memang perlu berlatih di Tan Hati Suci selama 3 bulan. Setelah 3 bulan aku akan pergi, jawab Shinju tanpa menyembunyikan niatnya. Tan Hati Suci sendiri merupakan sebuah tempat yang bisa memperkuat otot dan tulang serta berpengaruh besar dalam menstabilkan kekuatan fisik. Meskipun tubuh fisikku saat ini kuat, tapi otot dan tulangku masih sangat lemah, pikir Shinju. Singkat cerita, setelah itu Fu Yao hanya bisa meminta Shinju untuk melakukan yang terbaik untuk membantu putrinya. Adapun Shinju, dia hanya bisa meyakinkan Fu Yao bahwa dia pasti akan mengajari Yitong teknik bela diri yang mana jika bisa mengolahnya dengan sempurna, prestasi masa depan Yitong tidak akan kalah dengan ibunya. Mengatakan bahwa saat ini Yitong telah menunggu di arena seni bela diri, Fu Yao akhirnya mengizinkan Shinju pergi. Setibanya di arena seni bela diri, Shinju sama sekali tidak bisa menemukan siapapun, apalagi Yitong. Tetapi tentunya Shinju sudah tahu bahwa tampaknya Yitong sedang menyiapkan sesuatu. Benar saja, tak betul lama tiba-tiba ada serangan yang datang dari arah belakang. Tetapi tanpa harus berbalik, Shinju mampu menangkap salah satu serangannya.
Gagal di serangan pertama, sekali lagi serangan datang, dan karena kali ini jumlahnya banyak, Shinju segera melompat untuk menghindarinya. Tetapi tentunya serangan berikutnya terus berdatangan, dan ketika Shinju terlihat terdesak, sang penyerang yang tak lain adalah Yitong menampakkan dirinya. Memiliki api suci kelas 9, bahkan punya banyak kesempatan di kedalaman Great Wilderness, tapi itu tidak lebih dari ini. Ibu memintaku untuk berlatih denganmu, tetapi kamu tampaknya jauh lebih lemah dari yang aku kira, ucap Yitong memandang rendah Shinju. Mendengar itu, Shinju hanya tersenyum karena pada dasarnya dia sama sekali belum menunjukkan kekuatannya. Maka dari itu, setelahnya dia segera mengaktifkan sebuah formasi yang mana itu dengan segera menjerat Yitong. Yitong, pelajaran pertama yang aku ajarkan adalah bahwa tidak peduli kapan waktunya, jangan anggap remeh musuhmu, ucap Shinju. Dengan semua itu, akhirnya Yitong sadar bahwa beberapa gerakan pertama Shinju hanyalah tipuan untuk memancingnya masuk ke susunan formasi pemenjaraan. Dan karena Yitong sama sekali tak bisa melepaskan diri, dia segera meminta Shinju untuk melepaskannya, yang mana hanya dengan satu jentikan jari, formasi yang menjerat Yitong hilang. Singkat cerita, setelah itu dibimbing oleh Yitong, akhirnya Shinju pergi. Tak betul lama, akhirnya mereka sampai di hutan Kukin. Dalam perjalanan, Yitong mencoba bertanya tentang Shinju yang katanya memiliki hubungan yang baik dengan saudarinya Xian Shuang. Mendengar itu, Shinju lantas bertanya apakah Yitong juga ingin membujuknya untuk menjauhi Xian Shuang. Namun ternyata tidak. Sebaliknya, dia malah mengatakan bahwa Shinju layak untuk Xian Shuang. Akan tetapi setelah itu, dengan tatapan seriusnya, Yitong menyuruh Shinju untuk berhati-hati terhadap Bai Feifan. Meskipun Bai Feifan bisa membodohi orang lain, tetapi aku tidak. Setiap kali aku mendekatinya, aku merasakan suasana yang sangat gelap. Dia pasti bukanlah orang yang baik, hanya saja aku belum punya bukti, ucap Yitong. Mendengar itu, Shinju hanya bisa memujinya karena ternyata Yitong memiliki intuisi yang sangat akurat. Masih membicarakan tentang percintaan dengan gombalannya yang luar biasa, Shinju bertanya pada Yitong, "Bagaimana denganmu? Apakah ada seseorang yang kamu sukai? Selain itu, bagaimana pendapatmu tentangku?" Tak mau kalah, Yitong juga mengeluarkan kata-kata gombalannya. Dia menjawab bahwa Shinju adalah orang yang baik dan orang yang layak dipercaya. "Jika saudari Xian Shuang tidak keberatan, aku juga bisa menjadi pasangan Taomu," tambah Yitong, yang pada akhirnya membuat Shinju mulai panik hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanan setelah menjelaskan bahwa apa yang sebelumnya dia katakan hanyalah candaan. Terus maju menyusuri hutan, mereka disambut oleh seorang pria bernama Zhen Xuan yang dengan sopannya memberikan salam, yang dilanjutkan dengan memberikan laporan tentang pertahanan di hutan Kukin yang telah dikerahkan tanpa kesalahan. Senang dengan laporannya, tak lupa Yitong mulai memperkenalkan Zi Xuan yang katanya adalah anak berbakat sekali dalam 100 tahun di Hihumen. Mendengar itu, Zhen Xuan yang malu hanya bisa menyangkalnya, dan setelah itu dia berbalik untuk memimpin Shinju dan Yitong menuju tempat yang telah diatur untuk mereka. Selama pembicaraan, entah mengapa Shinju memiliki ekspresi serius karena dia seperti pernah melihat Zhen Xuan, tetapi sayangnya tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Di malam hari, Shinju dan Yitong mulai berjaga sambil menikmati ayam bakar yang dipanggang oleh Shinju. Karena penasaran, Yitong mencoba bertanya apakah akan ada monster yang muncul malam ini. Dengan santainya, Shinju menjawab bahwa apa yang harus datang pasti akan selalu datang. Namun bahkan jika tidak datang malam ini, para monster pasti akan muncul dalam beberapa hari. Mengalihkan topik pembicaraan, Shinju yang masih penasaran dengan Zhen Xuan mencoba meminta Yitong untuk menceritakannya.
Dari apa yang dikatakan oleh Yitong, Zhen Xuan merupakan murid utama dari He Human dan tahun ini baru berumur 20 tahun. Awalnya dia hanya anak seorang petani biasa dan bergabung dengan Xia He Human 5 tahun yang lalu setelah mengungkapkan bakatnya yang menakjubkan, memiliki api suci kelas 7 dan bahkan fisik pedang bawaan. Bakatnya begitu kuat, bahkan melampauiku. Aku khawatir sekarang basis kultivasinya sudah berada di alam delusi, tambah Yitong. Berkat bakatnya yang luar biasa itu, Zhen Xuan bahkan pernah direkrut langsung oleh Fu Yao. Namun Zhen Xuan menolak dan lebih memilih tinggal di He Human. Tiba-tiba mengingat sesuatu, Yitong lantas mengatakannya yang mana setahun yang lalu dengan kultivasinya di puncak alam spiritual, Zhen Xuan berhasil memenggal kepala binatang iblis tingkat 3. Karena kejadian itulah dia menjadi terkenal. Setelah berpikir dan berpikir, tiba-tiba Xinyu berteriak karena dia akhirnya ingat tentang Zhen Xuan. Yitong yang terkejut langsung melempar ayam panggang di tangannya, sehingga setelah itu dia mulai memprotes Xinyu yang telah membuatnya terkejut, dan tak lupa dia juga meminta kembali ayam panggangnya. Kembali lagi ke Xinyu. Sekarang dia ingat dengan jelas di kehidupan sebelumnya, invasi ras monster berulang kali menyapu umat manusia. Seiring berjalannya waktu, ras monster yang bijaksana bahkan mulai merekrut ras manusia sebagai pendukung internal mereka. Mereka sampai berjanji akan memberikan keuntungan besar untuk menghasut para manusia. Tak hanya itu, ras monster bahkan sampai menggunakan pemuda manusia sebagai bidak dan mencampurkannya ke dalam berbagai sekte. Dan salah satu pengkhianat umat manusia yang paling terkenal bernama Pedang Hantu Rentu. Dia merupakan sosok yang sangat misterius dengan kultivasinya yang kuat dan kejam. Setidaknya 1 juta orang tewas di tangannya. Meskipun Xinyu tidak terlalu mengenal sosok hantu pedang Rentu, tetapi setelah mengambil beberapa kesimpulan, Xinyu sangat yakin bahwa sosok hantu pedang Rentu adalah Zhen Xuan. Putra petani tiba-tiba menjadi berbakat. Apakah Zhen Xuan adalah bidak yang diatur oleh ras monster? Atau apakah Zhen Xuan saat ini belum mengkhianati umat manusia? Ucap Xinyu yang tersesat dalam pikirannya karena saat ini dia benar-benar belum tahu alasan Zhen Xuan mengkhianati umat manusia. Sedang memikirkan itu, tiba-tiba mereka bisa melihat ada sebuah ledakan besar tak jauh dari tempat mereka sekarang yang membuat Xinyu sangat yakin ras monster akan datang. Sementara itu di tempat lain di hutan, para monster benar-benar mulai bermunculan. Melihat itu, semua orang segera menyiapkan formasi untuk memusnahkan mereka. Dari bawah tanah tiba-tiba ada seekor monster yang hendak memakan salah satu prajurit. Di saat itulah Zhen Xuan muncul dan menghajar monster tersebut menggunakan pedang besarnya. Ras monster tercela, aku sudah lama menunggumu, ucap Zhen Xuan. Setelah itu dia mulai menyerang para monster menggunakan teknik pedang Liu Guang yang mana serangannya itu langsung memusnahkan para monster. Melihat itu, Yitong hanya bisa kagum dengan serangan Zhen Xuan yang meskipun ciptaannya sendiri, tetapi kekuatannya hampir menyamai teknik Xuan tingkat tinggi. Dan tak jauh berbeda, Xinyu juga merasakan hal yang sama. Melihat Xinyu dan Yitong datang, Zhen Xuan segera mendekat yang mana dia langsung dipuji oleh Yitong meskipun Zhen Xuan sendiri menganggap pujian itu tak pantas untuknya, apalagi monster-monsternya juga lemah. Mencoba bertanya apakah mereka masih akan ditempatkan di hutan ini, Xinyu segera mengiyakannya karena pada dasarnya sebelum invasi ras monster menghantam akan ada selusin gelombang pasukan garda depan yang datang dan setiap kemunculan mereka akan semakin kuat dari yang sebelumnya. Mendengar itu, Zhen Xuan hanya bisa menghela nafas karena tampaknya mereka masih belum memiliki waktu bersantai. Di saat itulah Zhen Xuan baru menyadari bahwa telapak tangannya mengalami luka. Singkat cerita, setelah Yitong menyuruhnya kembali untuk menyembuhkan lukanya, Zhen Xuan akhirnya kembali.
Tak jauh berbeda, Yitong juga segera mengajak Shinju kembali ke tempat mereka. Namun entah mengapa saat ini Shinju memiliki tatapan yang sangat serius. Adapun alasannya karena ternyata sekarang dia telah mengetahui bahwa penyebab Zhen Xuan akan mengkhianati umat manusia dan jatuh ke tangan ras monster atau iblis semua bermula dari luka kecil di tangan Zhen Xuan yang ditunjukkan sebelumnya. Alasan Shinju bisa seyakin itu karena dia tahu luka kecil milik Zhen Xuan adalah luka yang disebabkan oleh kalajengking merah yang merupakan eksistensi khusus dalam ras monster. Dia memiliki tubuh manusia dan ekor kalajengking. Penyembunyiannya bagus karena kekuatan bawaannya. Namun satu ciri khas kalajengking merah, dia mampu mengendalikan hati dan pikiran. Oleh karena itu mereka sering bercampur dalam medan perang manusia dan monster dan diam-diam menyerang yang kuat di antara manusia sehingga membingungkan mereka dan membuatnya bergabung dengan ras monster. Selain itu, kalajengking merah juga tidak bekerja sendiri karena di belakang setiap kalajengking ada seorang jenderal monster yang membantu dalam perencanaan. Ras monster, aku pasti tidak akan membiarkan kalian menghancurkan wilayah manusia dan membantai jiwa heroik ras manusia kami, ucap Shinju dalam pikirannya yang benar-benar bertekad akan menghentikan invasi ras monster. Sementara itu di suatu tempat di gua bawah tanah, saat ini wanita kalajengking merah sedang melapor pada jenderalnya yaitu Jenderal Tianhu yang memiliki penampilan monster harimau putih besar. Tentang keberhasilannya menyerang Zhen Xuan, dia sangat yakin bahwa mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan hasilnya. Mendengar itu, Jenderal Tianhu sangat senang, apalagi tubuh pedang bawaan Zhen Xuan memiliki efek yang sangat besar bagi ras monster. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika aula hati suci dihancurkan, aku akan melapor pada ratu dan menghadiahimu atas jasamu, ucap Jenderal Tianhu. Setelah membicarakan Zhen Xuan, Jenderal Tianhu mulai membicarakan Shinju yang memiliki api suci kelas 9 sehingga dia sangat menginginkannya. Kalajengking merah mencoba menjelaskan bahwa itu mungkin akan sulit karena api suci kelas 9 secara alami bisa menahan kekuatannya. Namun Jenderal Tianhu sangat yakin semuanya akan berjalan dengan lancar karena meskipun memiliki api kelas 9, tingkat kultivasi Shinju tidaklah tinggi. Setelah cukup lama mengobrol membicarakan rencana mereka mendapatkan Shinju, akhirnya kalajengking merah pergi untuk melaksanakan tugasnya. Adapun Jenderal Tianhu hanya bisa tersenyum senang karena jika operasi ini berhasil, kemungkinan besar dia akan diangkat menjadi 4 Jenderal Iblis Surgawi oleh Sang Ratu. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.